Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang makanan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini judulnya adalah tentang ciri-ciri hewan yang terbaik untuk kita jadikan binatang kurban dan juga sembelihan halal lainnya. Sebagai pengantar, bahasanya kurban ataupun sembelihan dalam rangka akikohan, tasyakuran ataupun ibadah-ibadah yang lain, perlu kita pilih binatang yang sehat, yang tidak cacat. Ya, mengapa demikian? Karena kurban adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merintahkan untuk memberikan yang terbaik, bukan yang rusak, bukan yang kurang, seperti dalam surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-sekali tidak akan berikan yang terbaik. Allah merintahkan kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hewan yang sehat, gemuk, tidak cacat, menunjukkan keikhlasan dan penghormatan dalam beribadah. Sedemikian halnya hewan kurban ini mensifati syiar Allah, min sya'airillah. Kurban adalah syiar yang agung, menggunakan hewan yang cacat dan buruk. Hal ini mengurangi nilai ibadah dan syiar agama Islam. Kemudian manfaat sosial ini juga sangat penting. Daging kurban yang sehat ini akan dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat, sehingga mendapatkan manfaat, bukan madharat. Ya. Hadis berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi duhaya al-awra al-bayyin al-awruha wal maridah al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin zul'aha wa kasiratul lati la tunki rawahu khamsah. Artinya dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam hewan yang tidak boleh disembelih untuk hewan kurban. Yang pertama adalah yang buta, yang jelas butanya, yang pincang, yang jelas yang sakit, yang jelas sakitnya, yang pincang, jelas pincangnya, hewan yang tua dan tidak bersumsum, tidak memiliki sumsum. Ya, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, sebagaimana pengantar di atas, bahwasanya kurban adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Bila engkau mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan sempurna tanpa sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kurban adalah harta yang terbaik yang kita cintai. Kemudian kurban adalah syiar agama Allah. Demikian halnya manfaat daging kurban yang sehat ini untuk kita bagikan pada fakir miskin dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana ciri hewan kurban yang baik, yang sehat? Benar. Pertama-tama adalah kita mulai dari hewan yang dapat digunakan untuk ibadah kurban, yakni binatang ternak. Harus binatang ternak dari sapi, kambing, domba, unta. Karena hewan kurban ini adalah diambil dari binatang ternak yang bisa dikembangbiakkan dengan baik tanpa merusak keseimbangan alam.
Yang kedua, usia hewan kurban ini sesuai dengan syariat. Unta usianya lah 5 jalan ke 6 tahun, sapi minimal 2 tahun masuk ke usia 3 tahun, kambing jenis domba dan biri-biri umurnya 1 tahun atau minimal 6 tahun untuk domba. Kambing biasa ini minimal 1 tahun dan masuk usia tahun kedua. Yang ketiga, hewan bebas dari cacat. Apa tadi cacatnya? Aura, yakni buta sebelah yang terlihat jelas butanya. Arja, pincang, tampak jelas pincangnya. Maridoh, yang sakit, tampak jelas sakitnya. Ajfa, hewan yang sangat kurus ataupun yang sudah tua dan tidak berdaging ataupun tidak berlemak. Ya, jika hewan tersebut memiliki 4 cacat tadi, buta, pincang, kemudian sakit, kemudian kurus, ini maka tidak sah menjadikan hewan kurban. Demikian halnya seorang yang hendak menyembelih hewan kurban, maka perlu untuk belajar tentang hal ini sehingga terhindar dari hewan yang tidak layak atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi jelas cacatnya, jelas sakitnya, jelas pincangnya, dan terlalu kurus. Jadi perlu dipilih hewan yang sehat, gemuk, yang bulunya halus, yang tidak buta, yang tidak pincang, yang tidak terlalu tua, sehingga dagingnya pun enak untuk dimakan, untuk dibagikan. Ini menjadi sesuatu yang bernilai gizi, memberikan perbaikan atau pertambahan nutrisi bagi siapapun yang mengkonsumsi, kita yang berkorban dan juga miskin masyarakat sekitar kita. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, 4 cacat di atas, ulama menambahkan selainnya adalah hewan yang anggota badannya terpotong, misalkan kupingnya, ekornya, anggota badan yang lainnya tidak sah untuk menggunakan hewan tersebut sebagai kurban. Jadi anggota badan terpotong ini tidak sah. Jadi saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, langkah awal di era modern sekarang ini, teknologi informasi, sebelum kita membeli, mungkin kita bisa meminta identitas hewan kurban itu, fotonya, tinggi badannya, berat badannya, kondisi giginya, dan lain sebagainya, ciri-ciri umumnya, sehingga kita ketika hendak datang ke tempat penjualan, ini sudah bisa memperkirakan hewan yang akan kita beli adalah hewan yang ini atau hewan yang ada di dalam foto tersebut. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kepada kita tentang hewan yang sehat, hewan yang tidak cacat, untuk kita berkorban, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang dagingnya ini sehat, berkualitas, berikan gizi, nutrisi bagi kita sekalian, sehingga binatang sembelihan kita adalah bukan hanya halal tapi juga thayyib, halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.